Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dainila dengan NIM 120305014 dari kelas Ilmu Hukum C UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik Omnibus Law pada sistem hukum di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa sistem hukum di Indonesia itu dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental. Mengingat secara historis Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, selama masa penjajahan oleh Belanda tersebut, sistem hukum Belanda itu lebih dominan daripada sistem hukum asli di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru. Ini menyatakan bahwa Indonesia itu masih terpengaruhi oleh sistem hukum Belanda, di mana dia itu mengakui keberlakuan hukum yang ada pada saat itu, termasuk aturan kodifikasi seperti Wetboek van Strafrecht atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Burgerlijk Wetboek yang disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Wetboek van Koophandel yang disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Indonesia pun mempunyai produk undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam konteks ilmu perundang-undangan, istilah undang-undang pokok dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini menunjukkan bahwa Indonesia itu belum lepas dari model kodifikasi sistem hukum Eropa kontinental yang ditinggalkan oleh Belanda. Tetapi, ada kata pokok di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu menunjukkan adanya cikal bakal Omnibus Law dalam sistem perundangan Indonesia. Pada tahun 1960 sampai 1970, banyak melahirkan cikal bakal Omnibus Law. Salah satunya yaitu tadi Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Menurut Muchtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa pada tahun 1960 sampai 1970 banyak dibentuk Komisi Pembaharuan Hukum Nasional untuk menyempurnakan sistem hukum Indonesia dari model peninggalan kodifikasi Belanda, termasuk muatannya yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sampai dibentuk Komisi Hukum Nasional dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tetapi terdapat masalah pada masa Orde Baru di mana tujuan itu mengalami reorientasi yang awalnya itu pada saat itu adalah penataan norma hukum, sehingga terciptanya perundangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia menjadi menelaah kekosongan hukum nasional, yaitu melihat gap antara perundangan kodifikasi yang ditinggalkan oleh Belanda dengan kebutuhan untuk menunjang pembangunan pada masa Orde Baru, sehingga pada masa Orde Baru ini fase dari Omnibus Law itu menghilang. Dampak dari perubahan orientasi tersebut adalah lahirnya mazhab baru perundangan di Indonesia, yaitu mazhab lex specialis, yang dimana mazhab lex specialis itu sama dengan teori yang dipakai oleh Eropa kontinental, yaitu teori Steuvenbouw, yang banyak melahirkan aturan turunan. Seiring berjalannya waktu dan adanya perubahan model pemerintah di Indonesia dari awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di sini konsekuensinya yaitu turut menambah panjang jenjang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kemudian lahirlah otonomi daerah, di mana otonomi daerah itu merupakan kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, ataupun peraturan wali kota. Lahirnya otonomi daerah justru menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi pedoman yang berlaku di masyarakat. Akibat dari situasi tersebut, terciptanya banyak ketidakpastian hukum akibat inkonsistensi norma perundangan, sehingga berdampak pada aspek tidak fleksibelnya birokrasi, sehingga menghambat pelayanan pada masyarakat dan menciptakan potensi koruptif yang ditimbulkan dari adanya inkonsistensi tersebut.
Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan inkonsistensi peraturan perundang-undangan dan konflik norma maupun tumpang tindih kewenangan adalah melakukan penataan melalui model Omnibus Law. Pada saat ini, konsep Omnibus Law itu dapat diterapkan di Indonesia meskipun menganut sistem hukum civil law. Omnibus Law dapat menciptakan instrumen hukum investasi yang akan meningkatkan minat investasi di Indonesia. Sebab instrumen dari hukum investasi sangatlah kompleks sehingga konsep Omnibus Law menjadi jalan keluar yang bisa diambil oleh pemerintah. Karena Omnibus Law itu mampu mengatasi persoalan kriminalisasi pejabat negara, penyeragaman kebijakan pusat daerah, dan menunjang iklim investasi, dan juga Omnibus Law itu bisa menjadi salah satu cara dalam masalah peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Sekian presentasi yang saya berikan. Mudah-mudahan dengan presentasi tersebut bisa menambah wawasan untuk kalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you.